Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video yang sengaja saya bikin untuk persiapan latihan ujian tengah semester mata kuliah Matematika 2 kelas E. Di sini saya sudah menyiapkan 5 soal yang terdiri dari 2 soal turunan, 1 soal limit atau bentuk tak tentu, dan 2 soal integral. Nah, soal-soal inilah yang nanti kemungkinan bakal keluar di ujian tengah semester ya. Mungkin ada sedikit modifikasi dari angka-angkanya atau dari variabel-variabelnya di ujian tengah semester nantinya. Jadi saya mohon kalian agar bisa belajar soal ini dengan sebaik mungkin ya, biar nanti UTS-nya juga bisa maksimal. Oke, langsung aja kita bahas dari soal yang pertama. Kita bahas dari soal turunan ya, nomor 1A dulu. Nah, di sini diketahui bahwa fungsinya Y itu sama dengan log 3 dari E pangkat 3X ya. Di mana pada fungsi ini punya basis yaitu 3. Nah, kalau kalian bingung, bisa kita ubah nih cara penulisannya, yaitu Y sama dengan 3 log E pangkat 3X. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk logaritma natural menggunakan aturan perubahan basis. Gimana caranya? Yaitu menjadi ln dari bagian numerusnya, yaitu E pangkat 3X, dibagi dengan ln dari bilangan pokoknya, yaitu 3. Nah, kita dapatkan sekarang bentuk logaritma natural, yaitu ln E pangkat 3X dibagi ln 3. Dari sini, bisa langsung kita kerjakan turunannya, yaitu Y aksen sama dengan, nah, ln 3 di sini kan merupakan suatu konstanta ya, maka bisa kita abaikan, jadi 1/3. Nah, sekarang kita cari turunan dari ln E pangkat 3X, yaitu D per DX dari ln E pangkat 3X. Berapa nih turunannya nih ya? Oke, kita hitung, berarti 1/3. Nah, turunan dari ln itu apa? Kan 1 per ya. Kalau ln X berarti turunannya 1/X. Kalau ln E pangkat 3X berarti turunannya adalah 1/E pangkat 3X. Lalu kita kalikan dengan turunan dari E pangkat 3X. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini kita tulis 1/3 dikali E pangkat 3X ya. Nah, turunan dari E pangkat 3X itu apa? Yaitu E pangkat 3X dikali turunan dari 3X. Nah, seperti ini dikali turunan dari 3X. Kita lanjut di sebelah kanan. Maka Y aksennya itu akan menjadi 1/3 E pangkat 3X dikali E pangkat 3X dikali turunan dari 3X. Apa tuh? Yaitu 3. Nah, yang ini bisa kita coret sehingga menyisakan 3 dibagi ln 3. Jadi inilah turunan dari soal yang pertama. 3 dibagi ln 3 ya. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang kedua, nomor B. Nah, soal B di sini merupakan perkalian dua fungsi. Ini fungsi yang pertama, X pangkat 4. Ini fungsi yang kedua, ln 3X. Berarti kita menggunakan rumus aturan perkalian. Kita misalkan X pangkat 4 ini sebagai U, ln 3X sebagai V. Nah, rumusnya gimana tuh kalau dalam perkalian? Rumusnya adalah Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ya. Karena U-nya itu sama dengan X pangkat 4, maka U aksennya berarti sama dengan berapa nih? Turunan dari X pangkat 4, yaitu 4X pangkat 3. Ya, 4X pangkat 3. Lalu V-nya kita misalkan ln 3X. Berarti turunannya itu adalah 1/3X ya. Kan ln itu kan seper ya, 1/3X dikali turunan dari 3X, yaitu 3. Maka sama dengan 1/X. Jadi, Y aksennya adalah U aksen V
U aksennya adalah yang ini, 4x pangkat 3. V-nya adalah yang ini ya, ln x3. Berarti kita tulis ln 3x ditambah U dikali V aksen. U-nya adalah x pangkat 4. V aksennya adalah 1/x. Nah, maka menjadi 4x pangkat 3 ln 3x ditambah x pangkat 3 ya. Inilah turunan pertama dari soal yang B atau soal yang kedua ya. Yang B ini ternyata lebih simpel dari soal yang A. Oke, kira-kira begitu untuk pembahasan soal yang turunan. Selanjutnya kita coba bahas soal yang berkaitan dengan limit dan integral. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk yang limit ya. Kita bahas dulu untuk soal yang limit. Menarik nih. Jadi, kalau kita menemukan soal limit seperti ini, langkah pertama itu kita langsung aja coba dulu mensubstitusikannya ya. Mensubstitusikan pendekatan X sama dengan X menuju Pi per 2 ya. Kita tulis dulu soalnya. X menuju Pi per 2. Ini dari X cos X dibagi X min Pi per 2. Nah, langkah pertama ngapain? Langkah pertama itu langsung aja kita masukin, yaitu Pi per 2 dikali cos dari Pi per 2 ya. Jadi X-nya kita ganti dengan Pi per 2 dibagi Pi per 2 dikurangi Pi per 2. Nah, sama dengan berapa nih? Pi per 2 ditulis dikali dengan cos Pi per 2. Cos Pi per 2 itu sama dengan berapa? Cos 90 derajat, yaitu sama dengan 0. Dibagi Pi per 2 dikurangi Pi per 2, yaitu 0. Jadi hasilnya adalah 0/0. Nah, perhatikan dari pertemuan kemarin ya, kalau kita menemukan suatu hasil dari limit, hasilnya adalah 0/0 atau tak hingga per tak hingga, maka ini merupakan suatu bentuk tak tentu, yaitu bentuk yang tidak diperbolehkan, tidak disarankan. Makanya di sini kita menggunakan bentuk L'Hopital ya. Nah, gimana tuh? Berarti kita turunkan masing-masing bagian, yaitu bagian pembilang dan bagian penyebutnya. Kita turunkan. Nah, bagian penyebutnya itu kan gampang ya. Kalau penyebut berarti kan turunan dari X min Pi per 2. Langsung kita turunkan. X itu kan 1 ya. Sedangkan min Pi per 2 itu 0. Berarti tetap 1. Lalu bagian atasnya ini kita turunkan nih. X cos X. Nah, ini kan berupa suatu perkalian. Perkalian dari dua fungsi. Maka kita harus menggunakan rumus aturan perkalian. Yaitu Y ya, Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen ya. Nah, di sini U-nya itu kita misalkan adalah X, V-nya sebagai cos X. Maka U aksennya di sini adalah 1 ya, turunan dari X. Lalu V aksennya di sini adalah turunan dari cos X, yaitu min sin X. Berarti bisa langsung kita gunakan di sini U aksen V. U aksennya itu adalah 1. V-nya adalah cos X. Berarti 1 kali cos X itu sama dengan cos X. Ditambah dengan UV aksen. U-nya adalah X, V aksennya min sin X. Berarti ditambah min X sin X. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya, coba kita sederhanakan. Maka ini menjadi cos X dikurangi X sin X dibagi dengan 1. Oh, dibaginya tidak usah kita tulis ya. Berarti langsung cos X dikurangi X sin X. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya langsung aja kita lakukan substitusi. Berarti cos Pi per 2 dikurangi Pi per 2 dikali sin Pi per 2. Sama dengan berapa nih? Cos Pi per 2 itu sama dengan 0 ya. Cos 90 itu kan 0. Dikurangi Pi per 2 dikali sin Pi per 2. Sin 90 itu sama dengan 1. Berarti hasilnya adalah
Pi per 2 ya. Untuk soal nomor 1, soal nomor 2A ini hasilnya adalah Pi per 2. Semoga bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya coba kita bahas untuk yang soal B. Perhatikan di sini integral dari 3 dibagi akar 9 min X kuadrat dx. Nah, ini arahnya kemana sih nanti? Perhatikan di sini ada, di dalam tanda akar itu ada 9 min X kuadrat. Kalau ada 9 min X kuadrat, atau biasanya kita cek dari min X kuadrat, ini pasti nanti arahnya itu ke arkes sin, atau inverse dari sin. Jadi kalau kita ketahui dalam suatu rumus fungsi inverse trigonometri ya, integral 1 dibagi akar 1 min X kuadrat dx itu sama dengan arkes dari sin X. Nah, jadi soal nomor B ini nanti akan diarahkan ke sini nantinya. Kenapa? Karena di sini di dalam tanda akar itu ada min X kuadrat. Sama juga dengan rumus ini ada min X kuadrat. Nah, 9-nya di sini harus kita ubah menjadi 1. Gimana caranya? Oke, kita bahas. Berarti di sini 3-nya bisa kita keluarkan ya, karena merupakan suatu konstanta. Berarti 1 dibagi akar. Nah, ini 9-nya kita keluarkan, maka bagian dalam tinggal 1 min X kuadrat per 9 dx. Nah, berarti 3 integral 1 dibagi, ini kan akar 9 nih, berarti akar 9 itu sama dengan 3 dikali akar dari 1 min X kuadrat per 9, kita ubah menjadi X per 3 kuadrat dx. Ini kita coret, gas coret. Nah, dalam rumus di atas ini ya, perhatikan bahwa ketika kita perhatikan di sini memuat X dikuadratkan, maka di sini D-nya itu dx. Nah, di sini X-nya itu berupa X per 3, tetapi di sini masih berupa X. Harus kita ganti juga dengan X per 3. Ya, harus kita ganti juga dengan X per 3. Maka menjadi, kita lanjutkan di sini ya. Ini kan dicoret nih 3-nya, berarti tinggal integral 1 dibagi akar 1 dikurangi X min 3 kuadrat. Yang awalnya tadi dx kita ganti menjadi dx per 3, sehingga kita bagi dengan turunan dari X per 3, yaitu 1 per 3. Nah, 1 dibagi 1 per 3 itu sama dengan 3. Jadi tinggal 3 integral 1 per akar 1 min X min 3 kuadrat dari X per 3. Nah, jadi sekarang di sini udah sama nih variabelnya. Di sini X min 3 yang dikuadratkan, D-nya juga dx per 3. Sama dengan yang tadi di atas nih. Di sini kan X yang dikuadratkan, D-nya juga dx. Hasilnya adalah arkes sin X. Berarti yang di sini hasilnya adalah arkes sin X per 3. Ya. Jadi hasilnya adalah sama dengan 3 di sini dikali arkes sin dari variabelnya X per 3 ya. Ditambah dengan konstanta. Jadi ini hasil untuk soal yang nomor B. Kira-kira gitu ya pembahasan untuk soal nomor B. Oke, kita coba bahas untuk soal yang terakhir, yaitu soal nomor C. Nomor C yaitu integral dari sin 2x dibagi 1 plus sin kuadrat x dx. Nah, sebenarnya cara untuk mengerjakan soal nomor C ini bisa pakai cara langsung atau bisa pakai cara substitusi, yaitu pakai U. Kalau pakai cara substitusi, maka nantinya kalian misalkan U itu sama dengan bagian penyebutnya 1 plus sin kuadrat X. Kenapa yang dimisalkan tuh bagian penyebutnya kok bukan bagian pembilangnya? Karena nantinya turunan dari bagian penyebut ini itu bisa menghilangkan bagian pembilangnya nantinya ya. Bisa menghilangkan atau mengeliminasi bagian pembilangnya ya. Nah, paling gampang itu sebenarnya tidak perlu menggunakan cara substitusi atau pemisalan pakai cara U seperti ini. Paling cepat itu menggunakan cara langsung. Seperti apa? Coba kita bahas. Nah, jadi integral
sin 2x dibagi 1 plus sin kuadrat x. Nah, ini kan terhadap dx ya. Kita ganti terhadap d dari bagian penyebutnya. 1 plus sin kuadrat x dibagi dengan turunan dari ini, yaitu apa turunannya? 1 turunannya adalah 0. Sin kuadrat x turunannya adalah 2 sin x dikali turunan sin x, yaitu cos x. Nah, dalam suatu matematika, ya perhatikan, ada rumus yaitu sin 2x itu sama dengan 2 sin x cos X. Ini merupakan rumus dalam matematika, ya, dalam suatu trigonometri. Jadi sebenarnya yang ini itu sama dengan yang ini. Jadi bisa kita eliminasi karena keduanya sama, ya. Nah, berarti di sini tinggal integral dari 1 dibagi 1 plus sin kuadrat X. D-nya 1 plus sin kuadrat X. Jadinya apa nih? Jadinya adalah logaritma natural dari 1 plus sin kuadrat X plus C. Nah, jadinya adalah seperti itu ya. Ln dari 1 plus sin kuadrat X ditambah konstanta. Ini untuk yang nomor C atau soal yang terakhir. Jadi kita pembahasan untuk latihan soal UTS Matematika 2 kelas E. Nanti tolong dipelajari untuk soal-soal ini karena nanti akan saya ambil soal-soal UTS-nya dari soal-soal latihan yang ini ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.